Halo teman-teman, kembali lagi sama saya Pradika. Di sini saya akan kembali membahas mengenai kebugaran jasmani. Yang pertama, kita akan mulai dari sejarah kebugaran jasmani. Jadi teman-teman, asal-usul kebugaran jasmani dimulai dengan kegiatan manusia dalam melakukan gerakan yang pada akhirnya disebut sebagai latihan. Latihan apa? Ya, latihan kebugaran jasmani. Tapi, kegiatan ini memiliki beberapa alasan penting, yaitu satu, membuat beberapa gerakan yang menjadi cara sehingga orang dapat mendukung kehidupan sehari-hari mereka. Yang kedua, gerakan jasmani menjadi kebutuhan dasar yang mutlak sebagai makhluk hidup. Dan yang ketiga adalah hidup aktif dengan terus melakukan gerakan tertentu. Jadi teman-teman, pada zaman dahulu orang tidak asal dalam mengambil gerakan untuk memulai kebugaran jasmani. Yang kedua, apa sih itu pengertian dari kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani menurut Agus Mukolit, ya Agus Mukolit apa gitu teman-teman, saya lupa. Menurut beliau, kebugaran jasmani merupakan kemampuan dan kesanggupan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap beban fisik yang diberikan kepadanya. Lalu selain itu ada tokoh lain yang menyatakan kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk menunaikan tugas sehari-hari dengan mudah tanpa lelah yang berlebihan. Pernyataan ini disampaikan oleh Sadoso Sumarjono. Yang selanjutnya, yang ketiga, menurut Rusli Luton, menurut beliau kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melakukan tugas fisik yang memerlukan kekuatan daya tahan dan fleksibilitas. Lalu yang keempat, ada tokoh bernama Joko Pekik Irianto yang menyatakan kebugaran jasmani merupakan kemampuan dari manusia dalam melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari dan masih tetap memiliki tenaga cadangan untuk melakukan kegiatan tambahan. Ya, bisa kita simpulkan dari beberapa tokoh yang sudah disebutkan bahwa kebugaran jasmani adalah aktivitas yang dilakukan untuk mendukung kehidupan sehari-hari. Berarti kebugaran jasmani bisa dibilang olahraga yang fleksibel kali ya. Kita tidak perlu melakukan gerakan tertentu untuk melakukan kebugaran jasmani, asalkan gerakan itu mendukung tubuh kita untuk dapat melakukan kegiatan rutinitas kita. Mengapa tidak? Ya tidak. Ya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan dan fungsi dari kebugaran jasmani. Apakah teman-teman tahu? Ya, seharusnya tahu sih, karena ini sangat simpel. Yang pertama ada menjadikan sendi menjadi lebih lentur. Mengapa? Mengapa ini menjadi manfaat? Karena dengan latihan rutin kebugaran jasmani, maka otot dan tungkai tertentu akan fleksibel. Bentuk bentuk latihan yang dapat dilakukan mungkin senam lantai kali ya. Yang kedua, fungsi dan tujuannya adalah membuat tulang menjadi lebih kuat. Mengapa? Karena teman-teman, ketika kita melakukan aktivitas kebugaran jasmani, tidak hanya otot, tapi tulang juga akan dilatih. Karena ketika tulang mendapatkan tekanan yang lebih daripada biasanya, maka itu akan menimbulkan respon pada saraf tulang, ya sebagai insting bertahan, maka tulang tersebut akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Yang ketiga, membuat daya tahan tubuh meningkat. Membuat daya tahan tubuh meningkat, ya saya setuju sih. Mengapa? Karena ketika kita melakukan kebugaran jasmani, tentu keringat pada tubuh kita akan keluar. Teman-teman pernah dengar gak sih keringat itu adalah racun?
Iya, racun pada tubuh kita dikeluarkan melalui pori-pori yang ada pada tubuh kita dan dikeluarkan dalam bentuk cairan, yaitu keringat. Itulah mengapa beberapa dokter menyarankan kita untuk berkeringat ketika kita di luar ruangan. Yang keempat, tujuan dan fungsi dari aktivitas kebugaran jasmani, yaitu ada peredaran darah menjadi lebih lancar. Keuntungan lain dalam melakukan kebugaran jasmani yaitu peredaran darah. Organ penting seperti jantung adalah pusat kehidupan karena jantung adalah mesin utama untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kelima mungkin ya, bisa meningkatkan kecerdasan. Mengapa? Ya, ketika kita melakukan rutinitas kebugaran jasmani, maka hal tersebut akan meningkatkan kesadaran dan kecerdasan. Jika tubuh kita cocok untuk melakukan kebugaran jasmani yang kita lakukan, maka kinerja otak kita akan dapat bekerja secara optimal, meringankan stres dan membuat pikiran lebih tenang. Dalam melakukan kegiatan kebugaran jasmani secara rutin, maka potensi stres Anda dan teman-teman sekalian akan menurun seperti biasanya. Karena di mana saat kita melakukan kegiatan kebugaran jasmani akan memberikan efek rileks pada tubuh kita. Ya, benar. Ketika kita siap melakukan olahraga, tubuh kita akan terasa lebih ringan, bukan? Kecuali kalau kita cedera ya, teman-teman. Berbeda. Oke. Dalam kebugaran jasmani ada beberapa unsur, yaitu satu, unsur kekuatan. Ya, kekuatan. Mengapa kekuatan? Kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Yang kedua, daya tahan atau endurance. Kemampuan seseorang dalam menggunakan organ tubuh seperti paru-paru, jantung dalam waktu yang cukup lama dan tubuh yang berbeda-beda dapat merasakan sakit yang lelah tetapi berarti. Yang ketiga, kecepatan. Mengapa kecepatan? Ketika kita melakukan kebugaran jasmani, waktu yang dibutuhkan seseorang dalam melakukan gerakan akan berbeda dan berkesinambungan. Selanjutnya, ada kelincahan atau agility. Kemampuan manusia saat beradaptasi diri dengan segala pose-pose tubuh, contohnya bergerak dari kiri ke kanan atau dari depan ke belakang. Itulah mengapa agility diperlukan. Yang berikutnya ada kelenturan atau flexibility, di mana tubuh seseorang baik dalam membuat tubuhnya mampu menyesuaikan dengan kegiatan atau gerakan yang sangat membutuhkan kelenturan tubuh. Itu mengapa kelenturan sangat dibutuhkan. Yang terakhir, ada reaksi atau reaction. Dalam melakukan aktivitas kebugaran jasmani, tentu kita membutuhkan reaksi yang sangat tepat atau reaksi yang sangat cepat. Supaya apa? Supaya kita dapat sadar atas apa yang akan kita lakukan dan apa yang kita terima dari gerakan tersebut. Jika gerakan tersebut menimbulkan bahaya pada kita harus bereaksi cepat supaya kita dapat mencegahnya. Lalu ada teman-teman pernah berpikir, mengapa sih kebugaran jasmani dikaitkan dengan belajar? Padahal kan kebugaran jasmani itu aktivitas fisik, sedangkan belajar merupakan aktivitas yang dilakukan pada dalam tubuh kita, tidak oleh tubuh kita. Sedangkan pengertian kebugaran jasmani sendiri adalah kesanggupan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang lebih tepatnya di bidang fisik tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau ada sisa tenaga untuk waktu senggang. Sedangkan belajar adalah suatu hasil nyata yang dicapai oleh siswa
dalam usaha menguasai kecakapan jasmani dan rohani di sekolah yang diwujudkan dalam bentuk raport pada setiap semester. Jadi hubungannya apa sih kebugaran jasmani dengan hasil belajar? Ya, hubungannya terletak pada ketika seorang siswa memiliki kebugaran yang terbilang kurang baik, maka hasil belajarnya kemungkinan akan kurang maksimal. Juga begitu dengan sebaliknya, jika seorang siswa memiliki kebugaran yang baik, mungkin dia akan hmm, mendapatkan nilai yang baik, maybe, ya kita tidak tahu. Tapi setidaknya akan meningkatkan tingkat pencapaiannya lah. Ya, baiklah teman-teman, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai sejarah pengertian hubungan kebugaran jasmani yang saya ketahui. Sumber yang saya dapatkan untuk berkata seperti ini ada di sini. Nah, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di episode berikutnya. Goodbye. Yeah.